Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kembali di sini tim Kasih. Lengkap. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan ekspor kembali. Tentunya kita masih disibukkan di Larang Griyo. Ya. Seperti yang jenengan sudah tahu, ya, rencana demi rencana sudah kita laksanakan ya, walaupun hingga saat ini belum ada rencana yang terlihat berhasil maksimal ya. Namun kita tetap terus mengupayakan dan mencoba karena kita tidak tahu rencana keberapa yang membuat kita berhasil. Kuncinya berarti kan kita selalu berangkat dan mencoba. Ya. Apalagi kemarin itu ada sedikit problem antara Panglima Nabran dan Patih Dagawulu ya Mas ya. Ya. Problemnya ya mengenai cinta dan ego. Cinta. Cibitan tai ya Bang. Udah. Bisnis apapun ya, kalau mainnya sama ego juga pasti ujung-ujungnya kalah. Contohnya judi. Di dalam permainan judi itu kan ego yang main kan. Ya. Enggak, ini saya akan menang ini. Tambahin lagi biar modalnya balik. Nah, begitu juga dengan main perempuan. Betul. Enggak kok, dia harus kenal sama aku. Rubuh ya yang apa? Ya kita bisa memaklumi memang dua hal tersebut sudah sangat tertulis jelas di kitab suci Al-Quran. Memang kalau bisa lebih baik menghindari, karena sebenarnya kita tidak akan pernah bisa kuat ya, walaupun kita dalam keadaan iman yang seperti apapun ya, seperti ketemu Dajjal ya, seiman apapun engkau lebih baik kau pergi ke ujung gunung yang tidak ada Dajjalnya. Itu yang Kiai Parseso aja itu ya Mas, yang taat begitu taat ya. Goda sama wanita aja luluh. Apalagi makhluk-makhluk seperti saya dan kita-kita itu. Nah, aku tak. Yang terkadang imajinasi mengenai barang-barang seperti itu menurut saya sudah berlebihan. Padahal kalau sudah difikirkan secara nalar ya, cuma kulit kayak gitu ngapain itu loh ya. Sama gitu. Ya tidak ada apa yang bedanya tuh Pak. Ketika sadar ngomongnya pinter Mas. Oh gitu. Ketika ngelakoni mau dijelasin bagaimanapun juga, mau pakai dalil mau pakai apa, seolah-olah Buddha. Oh iya. Kadang cinta itu mengecewakan diri sendiri ya. Oh. Iya. Memang berarti benar Mas. Orang kalau sudah mau kecemplung jurang dibilangin aja ngeyel ya. Yang kagak. Itu ada jurang. Jurang apa? Apa? Kalau lempeng-lempeng. Sisinya kayak gitu. Itu Ya. kalau orang kayak gitu dibilang ada jurang, kok nggak mau dicongsok Mas harusnya. Ya, seperti saya sekarang saya ada di depan jurang teman-teman. Ya. Jurang ini mungkin membahayakan dari sebagian orang, namun saya merasa ketenangan di sini. Nah, itu satu. Yang kedua mengenai pencarian selendang. Siapa pemilik selendang? Yang dimana progres dari Anabrang itu menemukan sebuah fakta yang mengejutkan ya, dimana sekarang rombongan dari Yuda Barera itu sudah kelimpungan untuk stok makanan. Tahu ya namanya apa ya? Namanya Abauhu. Ya. Dimana menurut informasi dari si Sura yang selama ini memberikan makanan Supplier ya. yang nyuplainya itu sosok perempuan gadis muda. Ya. Cantik kita. Namun kita tidak tahu siapa sebenarnya gadis itu. Kemarin sempat dicari melalui si bos judi itu sama Apa? Sabil. Malah yang disuruh nyari orang
mendem. Akhirnya yang didapatkan semakhluk-makhluknya Pengemunya ya Mas ya. si siapa Mantili, si keponakannya si Maronda. Nah, ini kita tunggu kabar baiknya juga. Katanya nanti kalau si temannya Lagas Lea, Mas. oh ya, si Langga Selea sudah sembuh dari mabuknya, nanti akan cari yang benar-benar. Ya itulah, mabok lagi. Pas Mas, mabok madon main. Mau limo. Enak lah. Bagi sing belum paham. Kalau sudah paham kerugian gue. Ya. Enak gue. Itu ya teman-teman, doakan kami semoga ada rencana yang memang membuahkan hasil dan memuaskan secepat mungkin. Amin. Ya. Karena kita cuma berusaha terus tidak ada hasil juga lama-lama kepoh ya. Bosan. Ya. Tapi ya tetap berusaha. Di malam hari ini kan pestanya si San Joko ya Mas ya. Ya, harusnya ini pestanya. Kita tinggal tunggu rencana apa yang sudah dilakukan oleh Raja Domobilo. Karena hingga saat ini kita belum tahu seperti apa rencana yang sudah dirancang untuk menghadapi pestanya si San Joko yang sedang dimabuk cinta. Betul. Iya. Sudah dimabuk minuman, ditambah mabuk cinta. Yang menjadi pertanyaannya, Panglima Nabrang ini sudah tenang apa belum itu? Harusnya sih sudah, Mas. Mau bagaimanapun juga, itu adalah Panglima. Iya. Proses, hah? Lanjutin. Proses dari prajurit menuju ke Panglima itu bukan proses yang mudah dan lancar-lancar saja. Betul. Itu memang perlu pemaluan, ya. Penempaan, pemaluan. Dalam persepsi. Oh ya, Panglima. yang memang benar-benar sudah disepuh, benar-benar matang sampai akhirnya menjadi Panglima. Lah biasanya kalau ngomong sama orang yang sudah dipalu, udah ditempa, itu jauh lebih gampang dengan orang yang memang Pang 1, Baru menginjakkan kaki. Pang 1, Pang 2. Apa itu? Sampai ke Pang 5 itu kan tembakannya itu kan. Ada Pang 1, Pang 2. akhirnya pang tertinggi ya pangpung. Pang tugel kan gawe. Gue suluh. Itu ya teman-teman ya. Iyalah, jangan banyakan ngomong, nanti dikomplain. Bismillahirrahmanirrahim. Tim gas lah kamu dure lah nggak kencote jam 18.20 jenengan panengin video tim gas. Sholat sebelum disolatin. Assalamualaikum Asyura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pakaiannya banget. Terima kasih manusia. Saya tidak bisa lama-lama sebenarnya untuk menemui kalian. Hanya saja saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Mas Helen. Ada hal penting sampai sini. Bagaimana sudah? Seperti ini manusia. Sesuai rencana, memang pesta yang diselenggarakan oleh San Joko sudah berlangsung. Lalu? Hanya saja, jika ini dibiarkan dan saya tidak menyampaikan kepada kalian, yang saya takutkan rencananya bisa gagal. Memang ada apa sudah? Saya sudah menjelaskan kepada Panglima Nabrang. Saya bisa jaga diri, saya tahu batasan. Tapi kenapa Panglima Nabrang tetap nekat datang ke sana? Andai saja San Joko tahu, rencananya mungkin akan gagal. Berapa kali Panglima Nabrang ke sana? Ada beberapa kali datang ke sana, untung saja tidak kelihatan. Aduh. Sebenarnya kami sudah membicarai Asura kemarin. Cuma nggak tahu mungkin kenapa punya terbesit pikiran seperti itu. Saya juga sudah berbicara, saya tahu batasan. Jika Panglima Nabrang tetap datang ke situ, yang saya takutkan rencana ini bisa gagal dan akan lama, tidak bisa diselesaikan. Saya berharap rencana ini, masalah ini cepat selesai, agar saya bisa bersama Nabrang, tidak ada yang menghalangi lagi. Tapi dengan adanya
Panglima Anabrang seperti itu, bagaimana manusia? Seperti Tolonglah. ini. Ya, Saya nanti minta tolong. coba saya berusaha sampaikan mengenai hal ini. Syukur-syukur ya nanti bisa ada solusi dan jalan keluar. Yang terpenting kamu jalankan sebaik mungkin ya, tanpa dirugikan di dirimu. Dengan adanya bekal dari Tuan Raja Dangopilo, insya Allah saya bisa menjaga dan mendengarkan kata Tuan Raja Dangopilo manusia. Ya, Itu yang saya sampaikan. Saya tidak bisa lama-lama. Takutnya Sanjoko mencurigai dan mencari saya. oh ya wis. Hati-hati Asura. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Kira sudah mudeng, sudah paham maksudnya loh mas. Aduh, akhirnya sudah mudeng. Ya kadang cinta membebelkan pikiran juga sih. Iya. Siapin Raga, tak panggil Anabrang. Itu panggil saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke siapa sih? Sabar mas, sabar mas. Mas Kail di mas Koduk. Allah. Assalamualaikum Anabrang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Panglima. Bagaimana kabarmu Panglima Anabrang? Alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik-baik saja. Ada apa manusia? Seperti ini Panglima, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Asura. Tentunya pesan ini sengaja dilewatkan melalui saya karena mungkin tidak enak bila mana disampaikan dengan secara langsung. Monggo, silakan. Jadi seperti ini, pesta itu memang sedang mau dilangsungkan malam hari ini. Tapi Asura itu merasa keberatan bila mana jenengan selalu datang menemuinya, berusaha menemuinya berulang-ulang kali. Takutnya itu justru rencana ini tidak bisa berjalan dengan lancar dan fatalnya jenengan nanti malah diketahui oleh Sanjoko. Seperti itu Panglima. Adakah pesan lain untuk saya? Sebelum saya menjawab. Cuma itu yang disampaikan sih. Jadi saya berharaplah Panglima, rencana ini sudah sedemikian rupa disiapkan. Jangan sampai keegoisan cintanya jenengan justru merusak segalanya. Betul Panglima. Ditahan. Tahan. Izinkan saya untuk menjawab manusia. Oh. Perlu diketahui. Dari semenjak Patih Dharma Wulung membawa saya tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempat kediaman Patih Dharma Wulung. Saya 2 malam ini bersama dengan Patih Dharma Wulung tanpa bepergian sama sekali. Saya justru bingung dengan apa yang kalian sampaikan. Kalian mengatakan saya datang untuk menemui Asura di tempat Sanjoko. Namun, pada kenyataannya, saya tidak pernah datang ke sana. Saya pun mengerti tentang rencana dari Tuan Raja Dangopilo. Saya sudah diberitahu, saya sudah digembleng oleh Tuan Patih Dharma Wulung tentang semua rencana ini. Alangkah baiknya saya sedikit menurunkan ego supaya rencana ini berjalan dengan mulus dan cepat. Jadi, kau mengatakan hal demikian atas dasar apa, lalu dari pengakuan siapa manusia? Asura yang datang langsung tadi. Bila memang ternyata jenengan tidak mengakui hal ini,